aja gitu loh. Oke, ya wes. Kita siang ini akan diskusi apa? Yuk, yuk. Ini untuk Tuh, meng- menguri-nguri pemikiran ini. Gimana, gimana? katanya kamu kemarin ngomong kalau untuk mengatasi apa yang ada sekarang ini, yaitu banjirnya informasi di media sosial. Itu ada ayat Al-Quran yang bisa jadi jawaban untuk persoalan itu. Ya di Oh satu sisi iya, emang media sosial bagus ya, cuman kadang ada informasi yang sebenarnya kita nggak butuhkan gitu loh. Jadi ada kadang kita tuh nggak sengaja scroll scroll atau nonton video siaran langsung kayak gini, sebenarnya nggak penting gitu loh. Kalau ini penting sih, kalau yang lainnya tuh ya, kadang ada ya. yang nggak penting gitu loh. Nggak ada yang penting di media sosial, Oh nggak nggak ada, ada. Wah nggak itu ada, nggak ada gimana yang itu penting. perspektif Al-Qur'annya sebagai dosen ilmu Al-Quran dan tafsir? Oke, eh, sebenarnya ada banyak ayat ya yang ngomong tentang bahasane arah-arah saiki kan healing ya. Ada banyak Ya ayat healing, soal soal healing bagaimana padahal nggak sakit. menciptakan. Ya, itu istilah juga problematis ya. Healing itu kan Ya. untuk menyembuhkan sesuatu kondisi mental yang sudah parah ya. Bukan Hmm. gara-gara cuma bosan kerja terus healing. Enggak. Itu refreshing biasa bukan healing. Jadi kan Refreshing. tahapnya refreshing terus apa gitu baru healing. Lah ini berarti kan banyak orang yang merasa dirinya itu bermasalah, bahkan sangat bermasalah. Akhirnya pakai healing. Nah, ini secara konsepsi menurutku kurang tepat sih. Oke, nggak usah ngomongin itu ya, itu nanti biar urusan para psikolog. Aku punya usul untuk istilah itu. Harusnya nggak healing tapi running gitu. Jadi lari dari masalah sebenarnya. Oh iya, itu nggak Oh, healing, iya. running, Iya, running. running. Ojo, ojo pakai bahasa Inggris lah, pakai Oh iya. bahasa Jawa Melayu, nah wis. Iya, Melayu. 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 Gimana Oke, gimana tadi? ada satu ayat yang menurutku pas ya. Itu surah Al-Baqarah ayat 62. Ada banyak ayat, tapi salah satu yang pas menurutku Al-Baqarah ayat 62. 62. Itu bunyinya yang awalnya itu innalladzina amanu walladzina Waladina hadu hadu wan nasoro wanasoro wasobiina wasobina. man amana billahi dan sebagainya itu. Itu Ya. ayatnya, Sa. Di ayat lain itu di Al-Maidah 69 itu ada redaksi yang berbeda. Al-Had juga beda lagi. Jadi ada Gimana tiga ini? ayat yang senada. Ini kayak skripsimu Ayolah. gak sih? Ya iya makanya aku tahu. Iya, Lega iya, ya, ya ya. apa itu? Gimana itu? Gimana itu? Ya lanjutkan aja. Tapi Oke, kalau konteks skripsiku itu kan karena ini isunya apa soal pluralisme agama ya. Jadi dan yang aku kaji adalah bagaimana memahami ayat itu kan. Nah, itu oh kan iya, artinya harus betul. melibatkan munasabah ya, melibatkan ayat-ayat lain yang senada gitu. Nah kayak Ya. gitu. Nah gimana lanjutkan aja. Iya sih, San. Eh, aku bisa bilang kebanyakan ya. Kebanyakan untuk nggak bilang semua ya. Kebanyakan orang itu memahami ayat ini sebagai atau dari perspektif pluralisme atau perspektif toleransi antar agama ya. Padahal Ya, ya. kupikir selain itu ada satu spirit yang bisa kita gali ya, yang itu bisa berdampak positif secara internal. Kalau toleransi kan eksternal, kalau ini nanti ke internal, yaitu tentang bagaimana menciptakan satu ketenangan hati ya yang stabil gitu. Oke, mari kita mulai ya. Aku pengen
mulai dari anatomi ya. Bunyi suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman nanti bisa ngecek sendiri ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ayat ini itu kalau kita pecah ya secara anatomi itu ada 3 isu yang ayat ini coba usung. Isu pertama adalah tentang titik pijak ya, adanya titik pijak yang sama antara mukmin, antara Yahudi atau Yahudi agama Yahudi ya dan Nasrani, Kristen dan Sabiin. Itu isu pertama, isu yang kamu katakan tadi sebagai pluralisme ya, bahwa agama-agama itu punya titik pijak yang sama gitu kan. Nah, tapi ada isu kedua yang ayat ini coba ungkap. Isu kedua adalah tentang kualitas utama. Kualitas utama yang dengan kualitas ini kita sebagai manusia itu berpotensi untuk mencapai level tertentu dalam hidup ya. Nah, 3 kualitas ini itu pertama adalah iman pada Allah. Iman pada Allah atau iman pada Tuhan itu kualitas. Iman itu enggak sesederhana kita hanya percaya, tapi iman butuh proses, butuh latihan, butuh pengetahuan dan sebagainya. Makanya kualitas untuk sampai pada titik iman kita harus effort ya, butuh effort ya. Terus kedua iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir. Itu juga kualitas. Iman pada Tuhan itu nggak cukup, tapi harus juga ada pada hari akhir. Jadi di sini aku curiga Immanuel Kant itu entah terpengaruh ya atau mungkin ada kesamaan dengan ayat ini. Immanuel Kant pernah bilang bahwa dalam kritik akal budi, kalau nggak salah bukunya itu, kritik apa sih, lupa judulnya itu, dia bilang ya kritik akal budi praktis. Ya itu kritik akal budi praktis kalau nggak salah ya San ya. Itu ya. Iman Kant itu tegas ya bilang agar tercipta apa ya bahasanya, kesejahteraan atau agar dunia ini rapi ya, bahasanya kan rapi ya, agar sejahtera, agar aman, manusia itu butuh 2 hal. Pertama Tuhan, dan kedua batas, katanya gitu. Batas itu maksudnya apa? Hari akhir. Jadi ketika manusia percaya hari akhir, maka ketika mereka ingin berbuat jahat, gampangnya ya, ketika mereka ingin berbuat jahat, mereka akan mikir-mikir, oh iya besok ada hari akhir, akan ada pembalasan gitu ya. Jadi penting untuk ngontrol moral, itu penting ada hari akhir. Dan di sini posisi Tuhan sebagai panitia gitu. Panitia hari akhir versinya Kant. Iya, hari akhir harus ada panitia, coba nggak bisa masa manusia ya dalam bayangan Sunni mainstream, Sunni kan mainstream ya, dalam bayangan Sunni kan kita harus melewati Shiratal Mustaqim gitu kan. Ya masa nggak ada panitianya di situ? Ada lah yang menyiapkan tali misalnya kan, yang nanti ketua panitianya itu Gusti Allah. Itu katanya kan. Yang memang gitu amal itu juga harus ada panitianya kan? Nah iya no. Ya. Kalaupun toh pakai mesin, ya pasti kan ada penjaga mesin. Penjaga mesin ya panitia itu. Tetap. Itu kualitas kedua ya. Ketiga adalah berbuat baik. Jadi isu kedua itu tentang 3 kualitas. Pertama iman pada Allah, iman pada hari akhir, dan ketiga berbuat baik.
Itu. Lalu kemudian isu terakhir itu ganjaran. Isu terakhir kan ada di situ falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di situ kan logikanya kalau kita manusia itu punya 3 kualitas tadi, maka kita dapat ganjaran. Ganjarannya apa? Ganjarannya adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita akan bisa mengelola dan mengontrol rasa takut. Itu ganjaran yang pertama. Ganjaran kedua, kita bisa mengontrol rasa sedih. Nah, ini banyak disalahpahami ya. Sebagian penafsir atau sebagian orang itu memahami la khaufun itu sebagai orang yang nggak punya rasa takut. Itu menurutku kurang pas. Maksudnya semua orang pasti punya rasa takut. Setiap orang pasti pernah takut. Tapi ada beberapa orang yang bisa mengelola rasa takut itu, bisa mengontrol rasa takut itu, termasuk bisa mengelola kesedihan. Rasa takut sama rasa sedih, kayak misalnya sedih gara-gara patah hati, itu energi, energi yang sangat luar biasa. Energi itu kalau disia-siakan, emang, gitu kan? Kalau misalnya negara sedang mencari energi terbarukan, ya patah hati itu energi sebenarnya, dan selalu terbarukan. Itu gak akan habis itu nanti, dan ramah lingkungan. Banyak orang, banyak penulis itu yang baru bisa menyelesaikan bukunya setelah patah hati. Banyak contohnya, banyak, nggak perlu kusebut di sini ya gitu kan. Oke. Yang paling jelas itu penulis penulis dalam kisahnya yang dulu tulis Hamka itu, novel Tenggelamnya Kapal Van de Beek. Nah, itu si Zainuddin itu jadi terkenal gara-gara patah hati kan. Cuman itu di novel sih. Ya di nyata kayaknya lebih banyak. Di dunia nyata loh. Kalau aku dulu kan gara-gara patah hati itu aku semangat untuk diet kan. Akhirnya kan olahraga terus gitu kan. Gara-gara patah hati. Yang biasanya kalau kondisi normal itu aku muteri lapangan itu cuma 3 kali. Ketika patah hati bisa 7 kali, bayangkan. Itu energi yang nggak tahu dapat dari mana. Itu energi. Nah, di sini Quran ini surah Baqarah 62 ini bilang bahwa untuk bisa mengelola energi itu kita perlu menguasai 3 kualitas tadi. Yang pertama adalah iman pada Allah, iman pada hari akhir, dan berbuat baik. Itu kuncinya. Nah, terus itu masih dalam hal anatomi ya, Cok ya. Masih dalam hal anatomi. Nah, bagaimana keterkaitan antar ketiganya itu? Oke, mari kita mulai dari yang pertama, isu tentang adanya titik pijak yang sama antara mukmin, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Kita perlu tahu juga apa sih Sabi'in itu apa sih, gitu kan? Kalau Nasrani mungkin teman-teman sudah pada tahu itu Kristen, kalau Yahudi dan mukmin itu ya Islam. Nah, di sini penting ya. Ayat ini nyebutnya innalladzina amanu, bukan aslamu. Bukan aslamu, atau tapi amanu. Ya ayuhal. Oh ya. Bukan ya ayuhal muslim, ya ayuhal muslimun ya. Innalladzina innal muslimin enggak gitu, tapi amanu. Ya, innal muslimin. Nah, para penafsir itu berbeda pendapat soal ini. Ini mulai kalau kita baca Tobari agak fair ya di situ ya. Kemudian kita baca Qurtubi dan kita bandingkan dengan Ibnu Katsir itu berbeda-beda. Contohnya Tobari misalnya, Tobari dia main aman sih sebenarnya. Tobari nggak mau
bilang bahwa istilah Nasoro dan Yahudi ini adalah istilah agama. Tobari memahami Yahudi ini sebagai secara bahasa orang yang tobat, gitu. Bukan Yahudi sebagai, bukan hadu itu orang Yahudi enggak, tapi orang yang tobat. Itu Tobari. Dari kata hadu. Kemudian amanu itu orang yang percaya pada Muhammad. Dia nggak bilang itu sebagai Islam, gitu kan? Terus Nasoro di situ dipahami Tobari sebagai orang yang suka menolong, dari kata Nasron. Nasron ya. Dari segi istilahnya yang Tobari paham. Nah, tetapi ada kontradiksi dalam tafsirnya Tobari di situ, apa, ketika memahami Sobiin. Nah, Sobiin ini Tobari memahaminya sebagai institusi, sebagai komunitas. Jadi tiga kata di awal, amanu, hadu, dan nasoro itu sebagai seseorang yang percaya, seseorang yang taubat dan suka menolong. Tiba-tiba di Sobiin dia memahami sebagai suatu komunitas. Nah, ini kontradiksi. Harusnya kalau misalnya Sobiin ini merujuk pada satu jenis kepercayaan, harusnya hadu dan nasoro juga merujuk ke agama dong. Nah, ini paradoks. Nah, ini nanti dikritik oleh Qurtubi. Qurtubi di situ secara nggak langsung lebih cenderung memahami Yahud, hadu, dan nasoro itu sebagai agama. Ya, agama Yahudi, agama Nasrani. Nah, tetapi di sini Qurtubi kebingungan untuk memahami amanu. Apakah amanu ini Islam? Dia kebingungan. Kenapa bingung? Soalnya nanti kesimpulannya pada adanya kesamaan agama. Sedangkan mereka nggak pengen bilang bahwa agama itu sama, gitu kan? Ini apakah aku terlalu panjang, terlalu dalam? Enggak. Ya nggak apa-apa, itu bagus itu. Enggak apa-apa. Bahwa memahami itu ya harus komprehensif, jangan sepotong-potong. Nanti jadi literalis. Iya, kalau ngomong literalis jadi inget Ibnu Katsir. Kapan-kapan kita bahas dia ya. Nah, yang menarik, Qurtubi itu memahami. Ini aku kadang mikir Qurtubi mengada-ngada gitu ya. Dia memahami amanu di sini sebagai orang beriman. Islam, memahami Islam. Amanu sebagai orang Islam. Hadu Yahudi. Nasoro Nasrani. Tetapi di situ dikhususkan amanu itu orang Muslim, orang Islam yang munafik. Tapi dia nggak mau menyamakan orang Islam yang baik dengan Yahudi. Kenapa Qurtubi bisa begitu? Bisa berbeda sekali dengan Tobari lah. Itu kita akan diskusi di lain waktu. Itu ya. Oke, itu. Nah, oke, aku lanjut ke step berikutnya ya. Setelah kita ngomong soal perdebatan antar penafsir, kedua tentang Sobiin. Sobiin itu apa sih? Sobiin itu kalau bahasa hari ini itu ateis. Gampang aneh, ateis. Tobari bilang Sobiin itu adalah mereka yang murtad dari semua agama. Jadi nggak cuma murtad dari Islam, tapi juga murtad dari Nasrani dan Yahudi. Itu Sobiin. Dia nggak memeluk agama kepercayaan apapun. Itu Sobiin. Itu versi Tobari. Nah, terlepas dari semua perdebatan itu, kalau aku pribadi aku lebih sreg untuk memahami bahwa ayat ini cukup membuktikan bahwa pada dasarnya semua agama itu punya satu titik yang mereka itu bertemu gitu. Punya satu titik yang mereka bertemu. Entah itu Islam, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, dan nggak punya agama pun, itu mereka bisa bertemu dalam satu titik. Punya titik yang sama. Itu ya. Nah, titik yang sama itu apa? Titik yang sama adalah gini. Jadi teorinya begini. Beragama apapun kita,
mau Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, mau nggak beragama, kalau kita punya 3 kualitas tadi, percaya pada Tuhan, percaya pada hari akhir, dan berbuat baik pada siapapun, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengelola ketakutan dan mengelola kesedihan. Dan kalau kita sudah mendapatkan kekuatan itu, akibatnya kita akan kesusahan untuk tidak bahagia. Gitu, San. Itu jadi menurutku teorinya gitu. Teorinya gitu. Teori ini berlaku untuk siapapun, nggak cuma orang Islam. Mau orang Yahudi pun, kalau dia percaya pada Tuhan, dia percaya pada hari akhir dan dia berbuat baik, ya dia akan bahagia. Dan di sini yang letak kesamaan mereka. Oke, itu Ustaz, secara tengah-tengah ya, nggak terlalu umum dan nggak terlalu detail. Itu nanti kaitannya dengan amanah. Jadi apakah itu berarti bahwa orang yang beriman itu pasti bahagia? Atau sebaliknya? Gini, tergantung bagaimana kita memahami iman. Kan tadi udah dijelaskan bahwa iman ini nggak sekedar kita percaya. Nggak sekedar kita percaya. Gampangnya gini, kalau kita benar-benar iman dalam arti yang sesungguhnya, pasti bahagia. Nah, cuma kan pertanyaannya, untuk sampai pada iman yang sebenarnya, kita susah. Apalagi dalam riwayat, ada beberapa riwayat, iman itu fluktuatif ya. Fluktuatif kayak cuaca hari ini. Iya. Kayak perasaan ini gitu. Oh, kayak perasaan ya. Kadang menggerak, kadang molor. Ya. Kadang itu seneng, kadang itu galau. Nah, itu. Sama si doi. Kayak cuaca, kayak hubunganmu dan dia. Nggak jelas gitu. Nggak jelas itu. Kadang dianya mendekat, kadang dianya menjauh itu. Itu kayak iman itu. Oke. Berarti imannya dia ya. Imannya dia dekat, kadang dia jauh. Oke. Cuma gini sih, meski demikian ukuran simpelnya itu, kalau kita memang beriman, kita akan cenderung berbuat baik gitu kan. Kita akan cenderung berbuat baik gitu. Kita akan cenderung amila soliha gitu. Meskipun nanti ya mungkin itu dulu lah, San. Ada lagi ya, ada apa lagi nih? Aku boleh ngasih perspektifku nggak? Nah, boleh no. Di medsos itu kan bebas ya. Iya. Ya perspektifku ya kembali ke yang tadi ya, isu toleransi ya, isu pluralisme ya. Karena menurutku ini juga penting juga sih buat pemahaman kita biar nggak satu saja gitu loh maksudnya. Ya. Yang pertama adalah bahwa penafsiran soal as-sobiin ya. Pertama itu seperti yang aku sebutin tadi bahwa ayat itu ada 3. Jadi di Al-Baqarah ayat 62, Al-Maidah ayat 69 dan Al-Hajj ayat 17. Nah, kalau yang Al-Maidah itu lumayan mirip sih ayatnya. Cuman perbedaannya adalah penempatan antara
Sobiin dengan Nasoro. Jadi kalau di Al-Maidah itu innaladina aman waladina hadu wasobiina wan nasoro. Was lupa aku. Pokoknya itu penempatannya beda. Terus man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau nggak salah itu nggak ada falahum ajruhum inda rabbihim, tapi langsung la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau salah mungkin dicek. Terus kalau yang al-hajj itu malah ada tambahan lagi, yaitu musyrikin atau musyrikun. Jadi di situ ada musyrikun lagi. Nah, nanti gimana ini pemahamannya antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain itu? Munasabahnya gimana? Apakah bisa jadi yang al-hajj ini nggak terlalu masuk atau konteksnya berbeda? Nah, kalau kita berbicara latar belakang sejarah atau asbabun nuzul dalam ayat ini, asbabun nuzul dalam arti mikro ya, dalam bahasa Rahman itu kan ada makro, ada mikro. Mikro adalah yang tertuang di dalam literatur ulumul Quran, literatur klasik, dan kan makro adalah konteks umum. Nah, kalau yang mikro di sini itu ceritanya bahwa dulu itu Salman Al-Farisi itu yang sahabat Nabi yang terkenal mengidekan parit itu waktu perang apa kontak kalau nggak salah. Itu dia pernah bertanya kepada Nabi bahwa dia itu punya saudara atau kerabat atau kenalan lah bahasanya kayak gitu, yang dia itu bukan orang Islam tetapi mereka orangnya baik dan kadang melakukan tradisi yang mungkin ada di Islam seperti puasa. Nah, itu ditanyakan kepada Nabi, bagaimana nasib mereka ketika kondisinya semacam ini, bahwa mereka juga amilah solihan, tapi mereka nggak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi atau dalam bahasanya menjadi pengikut Nabi. Hanya saja mereka tetap melakukan amal solih. Nah, jawaban Nabi hum finnar, jadi mereka itu di neraka. Nah, karena jawaban Nabi semacam ini, diturunkanlah ayat itu. Nah, sebagian kalangan, terutama para pemikir kontemporer, itu memahami bahwa ayat ini sebagai kritikan terhadap Nabi. Jadi ketika Nabi memvonis mereka ahli neraka, ayat ini memberikan respon bahwa ya enggak, mereka yang beramal solih, mempercayai Allah dan hari akhir, itu ya mereka mendapatkan falahum ajruhum, pahala, dan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu konteks ayatnya ini. Jadi kalau konteks makro nanti panjang lagi. Terus untuk konteks untuk kasus yang As-Sobiin itu sebagian ini banyak pendapat sih. Cuman As-Sobiin itu ada kelompok sendiri kalau nggak salah di Madinah itu. Nah, cuman mufasir yang kontemporer itu seperti Muhammad Abduh, nggak Muhammad Abduh sih, Rasyid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar itu memahami As-Sobiin itu lebih luas. Jadi sebagai orang-orang yang mempercayai Tuhan, tapi di luar tiga agama besar, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Di situ ada misalnya Buddha itu masuk ke situ, Hindu masuk ke situ, Majusi masuk ke situ. Nah, ini sebagai representasi dari agama-agama lain di luar tiga agama besar ini yang masuk dalam kelompok Sobiin ini. Jadi ini maknanya lebih diperluas lagi bahwa selain Islam, Yahudi, dan Kristen juga ada kesempatan untuk la khaufun alaihim walahum yahzanun. Terus untuk konteks untuk kasus yang tadi amanah billah wal yaumil akhir, itu kan tadi dipisah ya. Cuman sebagian mufasir itu, salah satunya Quraisy Shihab yang aku ingat waktu itu, bahwa penyebutan man amanah billah wal yaumil akhir, kan pertanyaannya kenapa Allah dan hari akhir, padahal kita dalam tradisi Islam Sunni itu
diminta mempercayai malaikat, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan itu ada ayatnya di Al-Baqarah tempat ya. lain gitu. Ya, Al-Baqarah, di tempat lain juga ada. Maksudnya kenapa man amana billah wal yaumil akhir, kenapa nggak semuanya disebut di situ gitu loh, wa malaikati. Bisa jadi ya, aku nggak baca terlalu jauh soal itu, tapi bisa jadi wal yaumil akhir itu aspek yang juga diyakini agama-agama lain, bahwa kepercayaan terhadap sesuatu yang di luar di dunia ini adalah salah satu elemen penting dalam agama selain Tuhan ya, bahwa ada kehidupan seperti reinkarnasi misalnya di dalam agama Buddha atau yang lainnya. Nah, itu elemen penting. Atau maknanya bisa jadi yang lain, yang diajukan Quraisy, bahwa penyebutan amanah billah wal yaumil akhir itu penyebutan amanah billah wal yaumil akhir itu sebagai semacam apa ya, idiom atau kebiasaan di dalam penyebutan di dalam Al-Quran dan juga hadis, bahwa ketika mempercayai Tuhan pasti dibarengi dengan wal yaumil akhir. Cuman kenapa yang dipilih wal yaumil akhir itu nggak tahu. Dalam arti begini, bahwa man amala billahi wal yaumil akhir itu sudah mencakup elemen-elemen yang lain, kepercayaan yang lain. Dalam arti di situ juga amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu udah mencakup di situ. Jadi bukan dua-duanya ini aja, tapi yang lain. Ini perspektif dari mufasir klasik ya, bahwa kepercayaan terhadap malaikat juga penting. Cuman kalau yang sekarang itu nggak terlalu di ini sih, dalam arti bahwa sebenarnya kepercayaan kepada Tuhan aja cukup gitu loh, untuk lebih memperluas peluang bagi agama-agama lain agar join the heaven gitu. Apabila wal yaumil akhir. Bentar. Ya mungkin itu satu perspektif. Berarti kamu setuju memang ya dengan pluralisme itu ya, secara umum, bahwa agama-agama itu ya sama mutlak tuh. Kamu setuju itu ya? Sebenarnya bukan pluralisme tapi inklusivisme. Karena itu berbeda. Kalau pluralisme itu menyamakan semua agama ya, dalam arti semua agama punya sama-sama baik lah. Tapi kalau aku lebih cenderung setuju dengan inklusivisme. Inklusivisme lebih bermakna sebagai Islam itu semua agama punya kesempatan yang sama untuk la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tetapi Islam itu dipandang lebih baik ketimbang agama yang lain. Nah, terkait soal ayat ini, kalau di dalam tafsir-tafsir klasik itu seperti At-Tabari, itu di bagian akhir dia mengutip Ibnu Abbas bahwa ayat ini itu dibilang dinasah, tumanusikho ba'da dzalik biqaulihi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina. Itu di ayat Ali Imran kalau nggak salah, ayat 85. Barang siapa yang tidak mengambil Islam sebagai agamanya, aku lupa, pokoknya itu yang jadi alasan penghapusan ayat ini. Jadi kutipan terhadap Ibnu Abbas itu sebagai justifikasi bahwa ayat ini dinasah, ayat ini dihapus gitu loh. Nah, cuman problemnya adalah ketika yang dihapus itu Al-Baqarah, bagaimana nasib Al-Maidah yang turun paling akhir? Padahal Ali Imran itu turun sebelum Al-Maidah. Atau jangan-jangan ketika ayat ini dihapus dengan Al-Maidah, dengan Ali Imran itu ayat yang turun terakhir di Al-Maidah itu menegaskan bahwa ayat ini tetap berlaku gitu loh. Bukan dihapus gitu. Nah, ini kan satu pemahaman di dalam tafsir klasik soal bagaimana nasakh mansuh terhadap ayat ini. Nah, sehingga yang dipahami jadi
Inna dina indal Islam itu salah satu jadi ayat yang menghapus ayat yang Al-Baqarah tadi. Nah, ini jadi ayat-ayat yang menjadi justifikasi kenapa Al-Islam itu sebagai agama yang diridhoi lah di sisi Allah. Tafsirannya begitu. Cuman untuk kalangan mufasir atau pemikir kontemporer memahami Al-Islam nanti beda lagi. Nah, itu juga ada kaitannya dengan makna amanu tadi, bahwa kenapa di situ nggak aslamu. Nah, ini bisa dibaca kiranya di bukunya Fred Danner ya, yang judulnya Muslim and Islam and the Believer kalau nggak salah, Muhammad and the Believer. Jadi salah satu tawaran Danner soal istilah Muslim dan iman. Jadi kenapa ada dua term yang sering digunakan, amanu dan mukmin dan Muslim itu. Nah, orang Muslim ya pengikut Nabi zaman dulu itu sebenarnya disebut sebagai orang yang beriman atau mukminun. Jadi istilah Muslim itu baru lahir belakangan. Itu konstruksi setelah Nabi wafat. Jadi dulu panggilan untuk para pengikut Nabi itu orang-orang yang beriman. Nah, ini bisa dijustifikasi melalui Piagam Madinah. Di Piagam Madinah ketika menyebut antara Yahudi Nasrani dan juga pengikut Nabi, itu penyebutannya mukmin, bukan Muslim gitu loh. Artinya bahwa istilah Muslim itu belum ada waktu itu, nggak banyak di ini waktu itu, sehingga ketika ditelusuri ya pada dasarnya menurut Danner itu adalah konstruksi setelah masa Nabi terakhir. Nah, ini juga untuk menyelesaikan problem kenapa bahwa ada ayatnya yang di dalam Al-Baqarah juga bahwa Ibrahim dan nabi-nabi lainnya kenapa disebut sebagai Islam gitu. Padahal mereka bukan orang yang dalam tanda kutip mengikuti Nabi atau hidup di zaman Nabi. Ketika yang dimaksud Islam adalah para pengikut Nabi, terus gimana nabi-nabi sebelumnya? Nah, makna Islam lalu kemudian dilebarkan lagi bahwa Al-Islam itu lebih generik makanya, itu sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi ini membuka peluang bagi agama ya, agama lain, agama dengan institusi lain dalam arti Kristen, Yahudi dan lain sebagainya, secara institusi berbeda, tetapi mereka termasuk orang yang menyerahkan diri ketika mereka juga amanatillah wal yaumil akhir dan amilah sholihan. Itu satu perspektif tentang toleransi yang tadi ya. Mungkin yang banyak diskusikan oleh pemikir. Terutama kalau yang sekarang itu yang sangat getol itu Mun'im Siri itu ya. Sangat sering mendiskusikan soal itu. Belum ya. Associate masih associate. Kalau dia di Indonesia udah prof dari awal itu. Wah iya. Untung ya dia di luar ya. Jadi profnya lama. Nanti kan proses gitu. Oke, berarti gini ya, istilah Muslim itu nggak saja merujuk pada pemeluk agama Islam, tetapi juga pemeluk agama-agama lain. Itu ya gampangnya ya, gitu ya. Ketika menggunakan dalam tanda kutip perspektif Al-Quran yang dipahami seperti tadi, itu berarti masuk. Dan untuk menyebut pemeluk agama Islam itu mukmin. Ya, orang-orang yang beriman. Nah, jadi gini, kalau memang begitu adanya secara istilah antropologi Islam, namanya antropologi Islam apa antropologi Muslim sih? Antropologi Muslim ya. Kalau antropologi Islam itu maksudnya mungkin ya berarti mengkaji tentang Islam sedoktrinnya. Jadi kalau antropologi Muslim berarti Muslimnya sendiri, bukan Islamnya nggak termasuk di situ. Nah, berarti
yang lebih pas kan harusnya antropologi mukmin, bukan antropologi Wah ya itu muslim. cocok itu. Iya, maksudku Antropologi. itu yang menjadi kritiknya siapa siapa Talal Asad kan itu ya, bukan antropologi Islam tapi antropologi Muslim kan gitu ya. Ini ya lebih pasnya lagi antropologi mukmin. Nggak mesti. Tapi Oke kan oke. sekarang Muslim udah jadi Iya 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 benar. institusi ya. Nah Institusi itu. enggak, ini apa, intermezzo aja. Oh ya. Enggak serius ya udah. Itu kan di luar diskusi, di luar kapasitas kita ya. Oke, terus iya ya udah kamu sampaikan jadi udah aman. Oke, mungkin itu aja sih Pak Hasan. Sebenarnya ada problem lagi sih ketika memahami konteks apa namanya Islam dalam makna generiknya, dalam makna umumnya, bahwa ketika agama lain juga disebut sebagai apa Islam, tapi dalam hadis-hadis Nabi itu banyak indikasi-indikasi bahwa Nabi juga menganggap mereka ahlunar gitu. Nah, aku lupa redaksinya, cuman ada sebagian hadis itu mengatakan bahwa di luar Islam atau di luar Muslim itu sebagai ahli neraka. Nah, persoalannya lalu kemudian ada pertentangan lagi nih ketika pemahaman Al-Qur'annya begitu, hadisnya begini. Nah, ketika kita menggunakan paradigmanya Rahman bahwa hadis itu ada sebagaimana kita diskusikan kemarin bahwa hadis itu adalah verbalisasi daripada sunnah yang hidup, the living sunnah. Maka kita bisa meragukan itu gitu. Ya, jadi ini ingkarul hadis. Ingkarul sunnah. Ini lama-lama kalau diterusin kita ke purifikasi nanti ini. Oh ya. Purifikasi yang lebih ekstrim, cuma nerima Quran jadi kan. Susah ini, nggak usah dilanjutin jadi. Terus lama-lama kalau misal kita ngerasa Quran udah nggak relevan gitu kan, cukup dengan akal sehat, udah. Kita dari kaum zindik, nggak usah dilanjutin nanti. Dimarahin nanti. Ya itu juga berangkat dari Rahman lagi bahwa yang penting itu adalah ideal moral itu loh, bukan redaksi Al-Qur'an itu. Jadi bisa jadi suatu ketika redaksi Al-Qur'an udah nggak penting lagi. Astagfirullah. Tapi nilai moralnya yang kuat. Rahman itu mondokin nanti toh. Tahu. Jadi mondok terus atau jam. Pengennya piye Rahman ini. Jadi mau literatur klasik Rasi Rahman itu. Saya nggak paham. Dan tapi gitu-gitu kan pemikirannya menancap tajam ya di beberapa tokoh di Indonesia ya, kayak misalnya Buya almarhum Buya Syafi'i Ma'arif kemarin kan juga sangat terpengaruh Rahman. Terus Amin Rais itu juga loh. Amin Rais, terus siapa lagi yang di Indonesia yang berpengaruh Rahman? Ya karena mereka mulai langsungnya kok. Iya. Cak Nur. Ya. Cak Nur. Ya kalau orang-orang liberal itu loh katanya. Oke. Liberal, sekuler. Jadi siji kabeh. Kayak ngajak orang mikir malah dicerca sekuler. Oke, itu aja ya kan. Komunis itu kamu. Komunis rambutmu aja udah kayak Che Guevara itu, komunis kamu. Oke, kalau gitu. Nanti gitu memorinya aja. Penuh. Bener. Terus kita 2 minggu lagi ya kita akan diskusi tentang apa berbuat baik progresif dalam Quran ya gitu. Jadi amal soleh dalam Quran itu ada 2 teman-teman. Ada yang progresif, ada yang non progresif. Sudah kayak pajak ini, ada pajak progresif, ada yang pajak biasa.
Non progresif itu maksudnya apa? Konservatif apa gimana? Enggak. Enggak. Enggak kayak antropolog aja mbak konservatif. Pokoknya non progresif. Bagaimana bagaimana itu kita akan bahas 2 minggu lagi ya San ya. Oh, itu Oke, kayak terima mirip kasih. nyebut non muslim itu ya. Kalau Ya, muslim ada non muslim. Padahal ya, non muslim itu ada banyak sekali gitu loh. Enggak cuman ya, biar kayak gini, kayak di Jogja ada 2 kampus kan, cuma ada UGM ya sama non UGM non gitu. UGM. Eh, itu apa ya? Efisien lah. Biar kita nggak ribet nyari Efisien. istilah kan, efisien. Ya, Jadi kita akan bahas biar 2 minggu lagi. Oke, terima kasih ya. Ini udah sore, kayaknya aku harus pulang kan. oke, siap, siap. Apa nanti ngopi? Ya sore ini juga bisa. Tapi aku kudu bali sih. Kok tak kabari lekter udan. Yo, siap. Oke, thank you. Thank you.